يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah, generasi-generasi muda kita, walaupun perwakilan beberapa orang yang hadir bersama kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini juga Allah masih berikan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan keistiqomahan hati, dan itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, ndak ada orang yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ndak ada ke rumah saji, sibuk tarui saya 24 jam sibuk. Kalau ada 28, kalau ada lebih dari itu sibuk dari itu. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang-kadang istiqomah kurang. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, tersyukuri nikmat Allah yang Allah titipkan. Ingat Bapak Ibu ya, nikmat semua itu adalah titipan. Itu kajian tauhid, itu tasawuf. Jadi kita bukan hak milik, kita hanya adalah hak pakai. Maka manfaatkanlah untuk jalan yang Allah ridho. Itu tauhid. Jadi tidak ada satupun yang punya kita. Qudrat, iradat, sami', basar, kalam, tidak ada satupun. Hanya hak pakai. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, kaki karunia Allah, tangan karunia Allah, telinga, seluruh organ tubuh kita ini karunia Allah. Mempergunakan nikmat dan karunia Allah untuk berbuat dosa adalah kemaksiatan yang besar. Makanya selalu kita bersyukur. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kini masih tahun bilo pertukarannya tuh, Bu. Oh jondo oleh ya. Ya. Jondo oleh beko atau biswa? Beko ya. Oh lain tak kenal ibu ya. Ya, supaya ibu ndak lalu itu saya. Jondo oleh beko. Bah ada rencana ndak? Oh lain ndak ada. Alhamdulillah. Lalu saya lah. Besok subuh awak salat tahajud jangan tinggal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai umat beragama, ini kata kuncinya, umat beragama, umat Islam, ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh melanggar aturan dan ketentuan syariat Allah. Makanya perlu kita hati-hati. Ya karena lagu nih sama saja. Tahun kini tahun besok kan 24 jam juga. Siang sama saja. Samanya kini hari apa? Selasa. Besok hari Rabu.
Kan sama sih itu. Senin, terus hari Selasa. Apa kau harus diistimewakan menyambut hari Selasa itu? Kan enggak kan? Biasa saja. Kurang lalu. Nggak usah kadang-kadang tuh. Ikulah bahasa dia lah bagai yang bakau gitu kan. Macam-macam di mana dapet itu gaya. Itu namanya kalau di Minang namanya bondong ayah, bondong dada. Tua. Awak tak sorong orang tagak. Kalau orang tak sorong tak ada. Ku awak sama jo baliang-baliang na tebuki. Kamah ngin kancangnya ke situ. Ndak punya pendirian. Makanya ada kata kunci tadi, kita sebagai umat Islam. Jadi perlu ndak usah. Kalau ada ragu boleh tanya Bu. Iya, dia lata dangon suara dempet umpamanya itu. Kalau ada yang ragu boleh tanya saja, ndak ada Bu. Awak kan ndak khutbah Jumat dah. Khutbah Jumat ya boleh tanya jawab dah. Tanya saja kalau ada yang ragu, boleh kita diskusi saja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka rambu-rambu di dalam Islam itu yang penting kita ikuti adalah ketentuan-ketentuannya. Satu, kita sebagai umat beragama ndak boleh mengikuti sikap perilaku umat-umat di luar Islam. Memang ada Rasul menyatakan, itu ada hadisnya itu, la tattabi'una sanam man qablakum. Nanti di akhir zaman umatku itu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelumnya. Shibran bi shibrin, dhira'an wa dhira'in. Sejangka demi sejangka, sehasta demi sehasta, lambe. Kalau besok kampung pun namanya maiku saya itu. Tu. Maiku saya. Kalau jual orang setolo, buat orang buat lo. Semua itu tu. Bahkan sampai mereka tu masuk ke dalam lubang biawak. Awas setuju tu. Padahal lama masuk dalam lubang tu setuju. Maka tidak boleh. Makanya ditanya oleh sahabat, qala al-yahud wan nasara, ya Rasul, apakah itu adalah perilaku sikap orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul menjawab, faman sialai. Gitu bahasa sialai kalau dah itu. Gitu. Jadi makanya tidak boleh. Ada istilah yang dipakai umat orang Indonesia tu, sering latah. Apa tu latah, Bu? Ini. Jadi tidak boleh mengikuti saja bentuknya. Ada namanya kan yang sering kalau menghadapi bahasa yang kadang-kadang dipakai kan merayakan, itu tidak boleh. Nuzul Quran tidak boleh dirayakan. Nuzul Quran, surah Mi'raj, Maulid Nabi tidak boleh dirayakan itu. Hari raya dalam Islam hanya 2. Hadis sahih. Qala Rasul menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, qad. Itu Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab nih, santri pesantren tu. Qad, apa tu huruf qad? Taukid kan? Apa itu taukid? Penguat, sungguh. Kan ada laqad kana, kan ada qad di situ. Sungguh. Innallaha qad, sesungguhnya Allah sungguh abadalakum, telah membadal. Membadal itu betul, mengganti hari raya yang lain tu, Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi hari raya dalam Islamnya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak boleh tambah. Termasuk ulang tahun, tidak boleh dirayakan. Jadi hati-hati juga. Hari raya itu nanti ada ketentuan dalamnya, ada solat. Sebelum solat harus wudu. Ada khutbah. Idul Fitri kan kayak gitu tuh. Idul Adha kan ada khutbahnya. Tidak boleh terbuka aurat dalam solat. Tidak ada Nuzul Quran. Seperti itu. Jadi bentuk kemaslah dalam bentuk yang lain. Apalagi kalau tahun baru tuh sama saja tuh. Tidak boleh.
Jadi tidak boleh mengikuti jejak langkah umat-umat di luar Islam. Ada pakai trompet, itu kan dibeli pakai duit, itu mubazir. Baka-baka kembang api gitu, ataupun lonceng-lonceng macam-macam lah. Itu cara umat-umat Yahudi, Nasrani dan Majusi memanggil jamaatnya untuk ibadah. Kan tak perlu lah wa ikuin. Kehebatan umat Islam kan sadoalah ya. Trompet iyo, kembang api iyo, jiang iyo, sadoalah iyo. Kadang malam tu bekolah sampai jam 1, jam 2 beko subuh lailang. Jangankan pahala dosa yang datang. Jadi titip kepada bapak ibu, sampailah ke anak-anak awak. Kurang lelok, lanjut tu. Lelok. Gitu sih. Anak awak mah. Masuk anak awak ndak patuh ke awak. Awak orang gaeknya, awak ayah mandi mah. Kadang-kadang kan aneh. Ayah jo mandi seperintah anak lo kadang-kadang begitu. Itu kan salah strategi kita dalam mendidik itu. Jadi kamu belum ndak usah keluar tu, ndak usah. Tidur saja. Mubazir, setidaknya mubazir umur kita tu nanti akan dihisap. La tadalu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yusal, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup itu mengasihi itu. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur. Jadi memang kan seluruhnya itu tidak ada yang gratis. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kan nyanyi ibu-ibu dulu tahun baru, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Itu ya Bu ya. Di suatu masa Anda akan ditanya nanti di muka sidang mahkamah Tuhan. Nyanyi-nyanyi syiar-syiar orang dulu itu syair-syairnya punya makna. Kini kan hati-hati saya tentu salah itu. Jadi ada nilai yang terkandung dalamnya. Nah, semuanya nanti akan dihisap. Satu, tidak boleh mengikuti saja bentuknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, termasuk prinsip dan sikap umat Islam itu menghadapi akhir tahun. Yang kedua yaitunya tidak boleh mencampur adukan antara yang benar dengan yang tidak benar, yang baik dengan yang tidak baik. Tidak boleh campur aduk. Kalau campur segala lemak juga lemai, kan susah tu. Ulah jo balui, nyo sama-sama panjang juga, sama-sama menjala jo nyo. Mana ulah, mana balui, entahlah, nak tahu dah. Pokok itu, tidak boleh lagi. Jadi umat Islam itu jaleh, ketentuannya sudah ada itu. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran masalah mencampur adukan itu tidak boleh. Lihat dalam Al-Baqarah surat yang kedua ayat 42. Imam-imam kita kan sering baca itu. Wala talbisul haqq. Lam di sana, kaidah lam itu dalam ilmu ada dua. Ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Ada melarang, ada menafikan. La ilaha illallah. Itu kan lam itu awalnya tuh. Itu meniadakan, menafikan tidak ada Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan tu baca cocok ada Bu. Tuhan tu hantu. Hantu, 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 hantu. Tidak ada itu. La ilaha illallah. Illallah. Ada illa Allah. Ada nafi isbat namanya itu kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Jadi di sana wala talbisul haq, jangan campur adukan. Kalau dilarang jangan jangan dekati pohon itu, mandake juga. Jangan solat ketika mabuk. Ada juga kawan menyebut kayak buliah. Mabuk tu solat.
Allahu Akbar. Tidak benar ajaran seperti itu tuh. Allah telah melarang. Tidak boleh dalam keadaan mabuk itu sholat. Wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Hatta, sehingga kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sudah dilarang oleh Allah, tidak boleh campur adukkan yang baik dengan yang tidak baik, yang benar dengan tidak benar. Jangan lakukan. Wa taktumul haqqa. Apa artinya itu, Bu? Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau tahu jonambana, Bapak Ibu, sampaian tahu, Bu, itu bahasa kampung tuh, sampaikan, gitu. Sampaian. Mohon maaf, Bu, ambo orang kampung kan. Kadang tahu apa bahasa kampung. Kalau tahu kita benar, sampaikan, dakwahkan. Jangan takut. Oh, dakwah itu penuh tantangan, iya, itu biasa itu. Malu jalan kok ndak ada tanjakan kok. Wa antum ta'lamun, jika kamu tahu. Kalau tahu bahwa itu salah, sampaian salah, ndak benar itu. Menyampaikan salah itu, kalau nan salah ku munculnya di bawah, ndak ada. Nyuna rumi ku musik di hati itu. Di hati munculnya masalah kok, itu kacau tuh. Tuh kata mandaki nama itu. Tuh rumi pasti banyak tantangan, ada resiko, besar resikonya. Kadang awaknya pindahan, kalau ndak awak sikut dan segala macamnya, ndak berhentian, ndak masuk penjara. Kan banyak cara itu. Tapi jangan khawatir, karena Allah sudah punya setting-setting tersendiri. Ini dalam menyampaikan kebenaran itu memang ada tantangan. Para nabi dan rasul itu kan juga ada juga mati di tiang gantungan, mati dibunuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara yang benar dinul Islam, sikap dan perilaku di dalam Islam dengan yang lain. Boleh campur aduan. Biar pakaian awak lagi pakai jilbab, Sarawak jin sudah pakai Sarawak loh. Itu tidak betul apa cara pakaian lagi itu. Hati-hati juga itu. Bapak-bapak yang punya istri dan istrinya perempuan, awasi. Ada istri laki-laki suami. Ya, yang hati-hati. Kadang-kadang ada seorang suami itu nyaman istrinya itu pakaian ketat atau membuka aurat keluar. Ada itu nyaman, dia senang, nggak ada hati bahagianya tuh melagak bininya kayak gitu. Itu namanya dayus. Indah yang pajak tuh, pajak tuh apa? Dayus. Itu kadar pak ya. Dayus itu adalah seorang laki-laki, seorang bapak membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya, baik terjadi pada istri ataupun anak perempuannya, juga anak lakinya. Dayus itu jangankan masuk ke dalam surga, bau surga saja haram baginya. Hati-hati itu. Awak punya anak gadis, awasi. Kalau lah mulai keluar rumah, kontrol. Oh, adik kemana? Ke warung ya. Ke jebak, tutup aurat. Oh, bersih. Bahasa sederhana saja dulu. Ajarannya. Ndak enak namun kadang betul selesai. Pakai jilbab. Ndak usah. Masa anak ada betul kawat. Memang kayak gitu. Mungkin bapak-bapak kita ini kan sudah menjadi ayah, ibu. Harus strategi. Bagi antum-antum yang belum punya istri dan suami, ini training untuk ilmu keluarga itu. Harus seperti itu. Jadi seorang anak kalau kita biarkan, seorang istri dibiarkan, apalagi pakai keundangan, pakai barale, nanti itu tuh auratnya terjaga, harus dijaga. Kalau ndak, suami yang diseret dulu ke dalam neraka.
Ini balik tugas kami ini ibu-ibu. Suami ko gara-gara istri sunaraku kami. Ko jamanya berangai. Dah ibu-ibu suka ndak elo-elo tu. Hati-hati, ndak boleh campur aduk. Itu nan sekali ulah sekali baloi itu muka suri tadi itu. Jadi dalam Islam itu jangan tangguh, utuh. Kan ada kafah, ya Ustaz ya. Ini koncorek gayanya tuh. Ketemu ya. Insyaallah. Jadi yang kedua, pertama tadi tidak boleh mengikuti, yang kedua tidak boleh mencampur adukkan. Lalu salah, tidak usah keluar tu, kalau ngeri cari keluar, pulang lah. Kadang-kadang ada juga, kalau awak aduan zikir bersama batus, kan ada itu. Atau tahajud bersama, nyambut tahun baru tu, atau tilawah bersama. Zikir akbar itu. Ya ketentuannya ndaklah do. Menyambut tahun baru zikir akbar do. Zikir itu kapan dan di mana saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah ke Allah, kata Allah, sebanyak-banyaknya. Qiyamah wa qu'udau. Pagi, petang, siang, malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil baring. Dia tidak harus tahun baru itu doh. Bahkan faida qudiyatis shalah fadzkurullah. Kalaulah selesai salat zikir. Jadi siap salat tu zikir dulu. Tidak tabang sudah. Bahasa kampung gua tabang namanya tu. Kau siap salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba di luar langsung. Zikir. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Itu disampaikan ke anak-anak awak. Ini siap sholat itu zikir dulu, doa dulu. Makanya kalau ngajar, kalau ada metode itu sholat, zikir, doa, duduk diam. Dalam masjid. Kalau lah panik sholat, zikir, panik zikir, doa, panik doa, duduk saja leleh. Diam. Maka tidak boleh meribut-ribut dalam masjid itu. Kalau kita kan kita buat itu di landing itu pun itu. Kan kita pengurus masjid dilarang merokok dalam masjid. Awak jadi jale saja. Nyodo sebagai masjid, oke? Bahasa dia nak sebab rokok, oke? Alhamdulillah sekolah nak dodo. Di dalam tidak boleh sendah gurau dalam masjid. Bicara kotor, ketawa, tapi perbanyaklah salat sunnah, zikir dan tilawah Al-Quran. Bukan di situ tu. Kita baca di jemaah tu. Di dalam masjid tu kan asal kata dari kan sajadah itu. Masjid tu kan isim makan ya, tempat sujud. Makanya dalam masjid itu tak boleh jual wali tu. Ibu-ibu majlis taklim jual wali tak boleh dalam masjid tu, di luar. Jadi kalau ada kau jual jilbab tu kan, menjual kena, menjual kompor, Ini ibu-ibu arisan tu banyak macam tu, menjual kompor, tu kan. Di luar, yang dalam masjid. Jadi penting, tak boleh campur aduk. Islam tu telah menata dengan sebaik-baiknya agar umat itu selamai dunia akhirat. Ada kau tanya, Bu? Anda lanjutnya kah? Azan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi satu, tidak boleh mengikuti. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukan. Biar dalam ibadah, kawan-kawan kadang-kadang kan ikut bahasakan toleransi kok. Bully ya. Jadi toleransi itu bully sesedonyo. Jadi pahami dulu toleransi dan cari ke kamus kalau ingin tahu bahwa membiarkan, tidak mengganggu itu toleransi, bukan mencampur aduan. Kalau nyu ibadah biarin, kalau ibadah jangan digaduh. Itu yang toleransi. Aman kalau itu tuh. Tapi kalau sudah gabung sadonyo, makanya ditegur sama Allah. Ya Muhammad, kata orang Yahudi Quraisy,
Kemana? Pada ribu sewa cadamai. Caranya hari Jumaat kami ke masjid. Terus hari Minggu datang sampai kami deh. Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas itu. Katakanlah hai orang-orang kafir, ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu. Tu jalis itu tuh. Lam di sana kan larangan tuh. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Kami juga tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Lakum dinukum jaleh. Lakum dinukum waliyadin. Kan tidak ada tawar situ tuh dong. Mengacampur-campur aja lah. Jadi kalau masalah agama, makanya Buya Hamka dulu dengan fatwa beliau tahun 81 dulu jaleh-jaleh menyatakan karena umat Islam di saat itu sudah kebablasan toleransinya. Rasa tolo bagai. Maka beliau mengeluarkan fatwa dan fatwa itu tidak dicabut sampai kini. Umat Islam haram hukumnya. Buka lah itu fatwa Buya Hamka itu. Ketua MUI. Kan gara-gara itu beliau mundur dulu. Lah mundur masuk penjara beliau kan. Haram umat Islam mengikuti. Dia ibadah, masa satu lo ibadahnya? Kan tidak benar. Karena sudah melewati batas. Jadi tidak boleh mencampur adukan itu, tidak boleh. Nah, hati-hati. Makanya yang najis itu kan tidak boleh masuk dalam masjid. Kan ada Al-Qur'annya itu. Nah, begitu Islam menjaga. Hadirin kaum muslimin, jadi kalau dalam masalah akidah, masalah agama, masalah tauhid itu tidak boleh campur aduk. Kalau toleransi, oh masya Allah, Islam jauh lebih santun. Tengoklah itu, di mana umat Islam yang mayoritas, minoritas aman, aman dong. Nah, contoh kecil saja. Nabi Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat lewat jenazah di bawah itu. Karena jenazah aku tidak bisa jalan seorang, bawa durang. Rasulullah tagak tuh, tagak Nabi itu. Sahabat diri juga semuanya. Kemudian udah sampai ke ujung nih, Rasul duduk lagi. Sahabat yang lain juga ikut duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati dan menghargai itu jenazah. Bukankah yang lewat di bawah tadi itu jenazah orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya. Coba, orang yang lama meninggal, lama mati, beda agama, dihormati. Itu toleransi itu hebatnya. Jadi kalau ada tetangga awak yang non muslim, sakitnya ndak doto do jam 3 malam minta tolong antan ke rumah sakit. Kalau ndak berdosa sosial tuh. Malayan istrinya, dia ndak ada mobil kendaraan, minta tolong, minta bantu, kau bantu dia. 3 hari ndak makannya do. Kalau le makan bare makanannya bukan nasi ya. Antan nasi, antan bare. Kalau ndak berdosa maninggalnya. Oh, kalau boleh dijangua, calia. Dia kan manusia juga. Boleh kalau le dibulihan. Oh, diantan ke tempe apanya tuh jadi boleh kalau dibolehkan. Yang tidak boleh apanya? Allahumma firlaha. Tidak boleh. Allahumma firlahu. Jangan. Di mana masuknya Allahumma firlahu itu? Tidak masuk itu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Malah kamu ampunkan inyo mati dalam keadaan kafir. Kan di situ kisahnya Nabi Nuh tuh. Nak naiknya ke kapayah ya ini kuenya orang kepih tu. Ndak, ambok kau menje menjauhi itu. Mati dalam kekufuran, kan meninggal anaknya. Didoakan, kan ditegur sama Allah. Itu bukan anakmu. Baru milik ketik, milik gadang situ. Ini dalam masalah tauhid, akidah, agama, hati-hati kita. Jangan campur-campur aduan. Kok sama sesedot tidak benar lagi. Ada punya mungkin bapak ibu yang
apalah gitu kan, salam lintas agama. Itu tidak ada. Tidak ada itu. Doa bersama, tidak ada itu. Dalam Islam tuh selesai, lengkap, sudah. Assalamualaikum. Artinya itu, Bu, keselamatan atas kamu. Bilo saya selamat, walaupun you serang lalok. Itu tidak baik, tidak awatih itu dong. Selamat itu dengan apa? Warahmatullah. Dengan rahmat Allah. Awak merdeka, aku sekalipun tidak akan merdeka kalau tidak rahmat Allah. Bahkan masuk surga nanti, itu kalau tidak berkat rahmat Allah tidak akan masuk. Bara banyaknya bisa awak beli surga itu, jo infak, sedekah, salat awak, tidak akan bisa. Tapi rahmat Allah luar biasa. Itu yang kaji itu. Tahu rahmat Allah yang mana? Wa barokah, yang diberkahi. Itu lengkap itu. Hanya kadang-kadang kan bertambah lagi salam lain bagi. Nah, kau yang letah itu namanya doa. Awak orang Islam. Kecuali kalau tidak Islam awak ada masalah doh. Itu yang prinsip menjadi pejabat itu memang baik itu. Tetapi hati-hati. Kalau bisa Rasul akan mencontohkan para khalifah, para orang-orang soleh, sahabat akan mencontohkan. Kan tidak ada contoh. Nah itu yang mau kasih tadi itu yang latah tuh. Nggak usah. Jadi kalau bapak nanti kan sebagai diamanahkan baca apa? Nah kalau baca doa kayak gitu aja. Nah, saya doa ini akan saya pimpin secara Islam. Yang lain silakan menyesuaikan. Aman Pak kan? Nah, ini masalah kan? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sudah tanya Bu? Jangan, weh banyak mah. Ibu dulu, ya Pak ya, santai ya Pak. Jangan Pak Yana ada Bu. Boleh? Kalau enggak undang Bu Ustaz. Pergi makan kemari. Merayakannya enggak boleh. Kalau mungkin peringatan atau semarak Ramadan, semarak Idul Fitri terserah boleh, tidak ada masalah. Dirayakan tuh makasihnya kita pakai bahasa itu untuk itu. Merayakan nuzul Quran. Merayakan ini karena hari raya itu dalam Islam hanya dua. Atau bahasa-bahasa yang lain dipakai. Yang penting tidak mengarah kepada nilai-nilai tauhid yang terkandung dalamnya. Nah, gitu. Peringatan nuzul Quran, Isra wal Mi'raj, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Bu ya. Boleh. Ya, iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak. Dalam beberapa tahun belakang ini saya pernah mendengar pimpinan itu mengucapkan salam. Yang pertama dia mengucapkan salam secara Islam. Kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima dia mengucapkan seluruh agama yang ada. Terakhir dia mengucapkan salam sejahtera. Apakah itu boleh Pak kita mengikuti atau gimana? Udah Pak. Kalau kita sebagai orang Islam yang kuat akidah tauhid, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik tidak pakai koma. Nah, kalau titik tidak pakai koma itu lah tuh. Nah, jangan ditambah lagi. Iko kadang-kadang banah lagi percaya indah gitu kan. Itu kan ragu kita itu. Kan ragu namanya itu dengan salam Islam kok. Makanya itu gunanya awak mengaji supaya awak lebih nyodoh Pak Ibu. Ada namanya doa yang saya awak baca, Rabbi zidni ilman. Itu ilmu baru ilmu. Dan keduanya apa? Warazukni fahman. Faham. Ingat itu? Ilmu banyak kalau tidak faham itu susah tuh. Ubilih itu, kau kampuang lo lihat bahasa kampuang kau. Iblis, itu. Ubilih bahasa kampuang kau namanya itu. Iblis tuh ilmu banyak tuh. Bahkan dahulunya masuk surga dari awak.
Dia sudah di surga ratusan tahun. Tapi dia karena faham dado, apa jadinya? Dia bukan keluar, dikeluarkan. Beda kalau keluar dengan dikeluarkan, Bu. Kalau keluarnya seorang saja, kau bisa masuk lihat. Kalau dikeluar, ada cerita doh. Habis di situ. Kenapa itu? Faham dado. Jadi, de awak orang Islam, yakinlah dengan Islam awak istiqomah. Itu yang perlu, istiqomah itu. Istiqomah itu bare iyo. Tapi balasannya kan juga gede. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah, istiqomah dengan sholat, istiqomah dengan jamaah, istiqomah dengan Al-Quran, istiqomah dengan salam. Nah gitu, tidak ragunya dah. Apa yang akan datang? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Balasannya surga. Jadi orang istiqomah itu balasan surga. Wah, istiqomah itu surga itu. Kan hebat tuh. Jadi mari kita nan pokok nan perlu bana muhasabah diri hewa. Oh, kalau khilaf wa salah wa salamu itulah kita sebagai manusia. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah diri ya, Wak. Jadi hitungan matematikanya umur awak mungkin bertambah 60 jadi 61, 59 jadi 60. Tapi hakikat jatah kehidupan kita di hadapan Allah lah berkurang. Kalau jatah awak 60, kini lah 59, 29 hari. Apa tinggal itu? Berapa? Sehari ile tinggal aja. Nah, kalau sehari itu muahnya makan selesai doa jamu mentang-mentangnya le. Semua sehari ile mah. Jadi itu istiqomah yang penting. Nah, istiqomah dengan Islam kita. Kalau istiqomah insya Allah akan berikan yang terbaik. Yang lain boleh Bu? Ustaz. Ya. Jangan bayar anak-anak. Kau bertanya atau mau uji kau? Ya silakan, tafadhol. Bagaimana yang telah kita ketahui, Ustaz, malam tahun baru ini bertepatan dengan malam jatuhnya pergantian bulan Rajab. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rajab merupakan bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah. Ya. Maka apa tindakan yang sebaiknya kita lakukan agar ketika kita memperingati bulan Rajab tidak digolongkan sebagaimana kita memperingati malam tahun baru? Ya. Syukran katsiran. Ya, yang amalan kita tetap. Itu kan sesuatu hal bukan perencanaan kita. Makaru wa makarallah. Kita berencana, Allah kan juga punya rencana yang lain. Jadi amalan kita tetap seperti biasa. Yang tidak boleh yang bermasalah itu yang disengaja. Setiap tahun baru dia doan penyambuyan taruhnya itu yang tidak salahnya itu. Itu yang tidak bolehnya. Tapi kalau sudah bertepatan dengan itu adalah suatu hal karunia Allah yang maha agung, yang maha besar. Kita syukuri itu atas karunia Allah tersebut. Oleh lanjutkan amaliyahnya. Nah, jangan sampai gara-gara itu kok dia bukan itu. Tapi sesuatu hal yang diberikan oleh Allah, keistimewaan tersebut. Oke, baik Bapak Ibu hadirin. Iya. Oh, masih ada ya Pak ya. Oh, kalau kawan kini kok jam 12 malam, Mbak. Kawan yang gini kok. Kan jam 00-nya tunggu tuh. Gitu. Makanya kita sebagai umat beragama itu bukanlah sesuatu hal yang istimewa, tidak ada. Biasa saja. Nah, lalu sudah leh Pak. Tua siapa tu lalu sudah leh. Bakaruh je leh lo itu kan. Biasa saja. Yang penting selalu kita bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung kana-kana inge-inge lah. Kalau awak kini kok Pak, ya ambo mungkin lah 50-an lah gitu kan. Iko ibarat matahari ko katabi atau ko condong atau ba cerita ko. Babu Wah kata wanam itu kecil bapak situlah kata wanam itu. Jadi tidak ada harapan awak lah doh.
kini nam perlu amal soleh nan kadipa banyak. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya nanti di akhirat, maka harus kuncinya itu amal soleh. Tidak ada lain daripada itu tuh. Falyamal amalan salihan. Amal soleh. Amal itu ada dua. Nah, ini contohnya. Amal itu karajo, bahasa awalnya karajo, perbuatan. Bagi dua kok kare. Amilus solehah, amilus sayyi'ah. Amanan elok, karajonan elok, karajonan buruk. Ah tuh. Nang buruk kok yang masalah kok. Yang buat sansara nang buruk kok, sayyi'ah kok. Yang soleh kok, itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi awak kok banyak saya amal soleh gini kok. Makanya man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang hari ini tahun 2025 besok lebih baik daripada tahun 2024 itu fahuwa rabiun, itu orang beruntung. Kalau ingin beruntung awak 2025 2024 jarang ke rumah masjidnya, jarang bana besok rajin lagi 5 katu masjid. Dulu 2024 kau jarang awak wiri ke masjidnya. 2025 besok satu wiri, indak wiri wati bojo. Kau perlu kandang kau Ustaz, banda wiri Ustaz. Gitu. Kau dapat tiap malam wiri lagi. Itu caranya. Wa man kana yaumu mithla, siapa yang hari ini 2025 sama saja 2024, sama saja, sama, itu adalah fahuwa khasirun, dia merugi. Sama saja tu asiri dah, merugi tu. Apalagi kalau 2025 itu lebih parah lah daripada 2024. Itu celaka tu. Kalau bahasa kampung itu celaka. Awak ingin jadi orang beruntung, ingin orang yang merugi, atau orang ingin celaka di sisi Allah, tergantung kawak. Balik kawak balik. Jadi pas. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak amal soleh. Saya atas nama pribadi dalam penyampaian kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang alui, runo pici dek kurang kuni, atau masakan talabiah mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, malulah hamba mutu mata mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki dan kapatah. Tak ada gadiang antara-ta, tak ada tupai dan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Mohon doanya ibu-ibu, anak-anak awak, anak generasi awak kok, tuh anak-anak awak tuh, ustaz-ustaz awak, kita doakan menjadi anak yang soleh, soleha, istiqomah dengan Islamnya. Tantangannya bareng. Jadi mari kita doakan anak kita. Alhamdulillah berkat doa ibu, bapak, anak saya yang besar sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Baru 2 minggu kemarin berangkat. Yang ini yang nomor 2, mudah-mudahan doanya diijabah, doa bapak ibu. Dia mau ke Ummul Qura katanya tahun besok. Mohon doanya bapak ibu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bimbingan kepada kita bersama dalam ridho menuju Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.